Wali Kota Solo yang sekaligus cawapres Prabowo hanya datang debat di acara yang resmi atau yang diadakan oleh KPU. Pernyataan itu merespon wartawan yang bertanya mengapa Gibran jarang datang di acara debat. Ini dia info terkini Widya. Mas Wali takut untuk datang bersama kedua cawapres lainnya, Mas? Enggak, saya datang yang resmi aja, nggih. Tapi nggak takut ya, Mas, kalau misalnya nanti kalau debat, Mas? Oh, yuk. Kan beda ada info yang tersebar bila dalam beberapa kali ajang debat, sulung presiden itu tidak hadir. Banyak institusi, ormas, televisi, konten kreator atau lembaga yang mengundang 3 pasangan capres-cawapres atau salah satunya untuk diberi kesempatan bicara di depan publik. Pilpres kali ini agak beda dibandingkan sebelumnya yang menggunakan panggung calon pemimpin hanya di acara KPU. Secara sudah banyak pihak yang ikut mementaskan mereka sebagai tempat menyebar ide, visi, gagasan, apa yang bakal mereka perjuangkan bila jadi presiden. Absennya Gibran jadi kasak kusuk masyarakat hingga disebut tidak berani tampil berdebat. Sebelumnya beberapa tokoh kayak Pak Butet Kertarejasa mengaku menunggu Gibran berdebat dengan Pak Mahfud. Saat dikonfirmasi malah jawab hadir yang resmi atau yang diadakan KPU. Jawaban itu menunjukkan bila sebagai pejabat publik sekaligus bakal pengganti pemimpin nasional meremehkan sekali terhadap institusi selain KPU. Itu kan menandakan kapasitas diri serta memahami perkembangan demokrasi tidak utuh. Memangnya bila yang undang bukan KPU, kenapa? Apa salah sekelas Ormas Muhammadiyah, perguruan tinggi, atau lembaga independen memberi ruang para capres? Kalau yang undang partai, utamanya bukan partai pengusung, Gibran nggak datang, kita jelas sudah paham, gak apa-apa. Mosok pejabat publik tidak menghormati institusi pengundang. Memangnya punya acara besar begitu tidak butuh persiapan awak? Atau kegiatan itu tidak bermanfaat? Memang apa yang membedakan debat di KPU dengan di luar KPU? Apakah durasi debat di KPU selama 2 jam memenuhi informasi yang dibutuhkan rakyat? Apakah 5 kali debat yang direncanakan KPU bakal mampu untuk menilai bagaimana kapasitas capres-cawapres kita? Apakah debat itu sudah memuat seluruh topik yang ingin diketahui rakyat? Ya, jelas tentu tidak. Selain pamit di debat yang diadakan Muhammadiyah, terakhir debat khusus cawapres yang diadakan TV swasta, hanya Gibran yang absen. Cak Imin dan Pak Mahfud bicara banyak soal topik yang ditetapkan, yakni mengenai generasi muda. Loh, katanya wali kota Solo itu mewakili generasi muda. Mengapa tidak hadir? Satu pertanyaan yang aneh. Di sini kita melihat ketidakhadiran kakak Kaisang itu beneran soal formalitas lembaga pengundang, atau minder debat dengan Cak Imin dan Pak Mahfud. Bukankah topik generasi muda itu kan relate dengan Mas Gibran? Gini ini loh, mentalitas cawapres yang katanya mewakili generasi muda. Segitu doang mentalnya. Masa adu gagasan dengan calon pemimpin yang lain sudah ngeper duluan, ketakutan duluan. Bila sama cawapres lain saja mentalnya down, bagaimana mau berhadapan dengan pemimpin dunia yang pinter-pinter itu? Bisa jadi blunder-blunder Gibran di seminggu terakhir ini membawa beban psikologis yang berat. Posisi cawapres ini kan kayaknya tidak siap disandang. Benarkah
bapaknya Jan Etes itu salah satu generasi hebat di kalangan anak muda. Ya wajar jika banyak yang mempertanyakan dalam sebuah sesi di acara Ultah Najwa. Mbak Nana mengajukan pertanyaan sederhana, namun maknanya sangat dalam. Pertanyaan diajukan khusus bagi para cawapres. Pertanyaannya begini, apa yang dipikirkan cawapres jelang tidur? Caimin mau jawab, memikirkan apa yang dilakukan seharian. Pak Mahfud bercerita, sering mempertanyakan dirinya sendiri, mengapa bersedia diserai banyak tanggung jawab. Sementara di sisi lain, introspeksi, apa sih yang belum didapatkan dalam hidupnya? Mau tahu apa jawabannya wali kota Solo ini? Ternyata pelor, nempel langsung molor, alias langsung tidur begitu saja. Kayak aku ketemu Bata langsung molor aja. Tidak banyak yang menyangka kan, jawaban itu yang disampaikan sama Gibran. Jawaban tersebut menunjukkan segala tanggung jawab sebagai pemimpin tidak memberi efek apa-apa bagi dirinya. Wah, lah secara pribadi saja dia ngurus, bagaimana kita dipikirkan oleh dia sebagai pemimpin? Bukankah itu menyiratkan dia sama sekali tidak merasa punya tanggung jawab apapun? Kok bisa meluncur jawaban begitu? Lalu aktivitas harian itu ternyata yang mengalir, bukan buah dari pemikiran. Atau setidaknya dia sebagai pemimpin tidak punya tujuan jelas, pemimpin model apa kalau seperti ini. Covid yang banyak membuat kepala daerah kelimpungan, mestinya juga membuat Gibran terbebani. Atau saat minyak langka dan harganya mahal. Apa 17 prioritas yang jadi andalan Solo juga tidak pernah terpikirkan? Itu kan tandanya semua yang dilakukan, beban serta perkembangannya kota sudah dipikirkan oleh orang lain. Lah kita rakyat jelata ini mau urusan bayar sekolah anak wae, iso marai emosi, amarah, bingung, tidur tak nyenyak, makan tak enak. Bisa-bisa karakter model begituan niat banget memimpin di tingkat nasional. Apa nanti jika ada undangan apapun dia tidak bersedia hadir, maunya cuma diundang menterinya atau lembaga pemerintahan? Bila seniman, budayawan, agamawan, pustakawan atau komunitas warga mengundang, tidak akan didatangi. Jika memang tidak berani debat, tidak sanggup menjawab pertanyaan, bingung menjelaskan pada saat dialog, berarti pengetahuannya itu belum cukup. Ingat loh, walaupun wakil presiden yang diincar Gibran, kapasitasnya kan harus setara juga dengan presiden. Kan presiden kadang ada agenda lumayan banyak, lumayan lama di luar negeri. Itu wakil presiden mesti menjalankan tugas, setidaknya mengkoordinasi dan memastikan roda pemerintahan tetap berjalan dengan baik. Bila merasa belum mampu, akui saja, tidak usah dalihnya hanya mau datang di undangan resmi segala macam. Urusan negara itu beragam, macam-macam pula yang mesti dilakukan, yang mesti dituntaskan. Kapasitasnya mesti setara dengan presiden. Apa ya, mau gandul aja begitu? Apa nanti di bayangan Gibran begitu bertugas didampingi bapaknya? Apa tumon model wakil presiden begitu? Nggak main belas model beginian di Indonesia, Mas Bro. Yang ginian kok dibilang mewakili generasi muda. Bukan pejuang, bukan petarung, mau debat saja takut. Jangan-jangan besok Selasa itu ketika diselenggarakan debat resmi KPU, tugas dia hanya tepuk tangan doang, malah nggak memikirkan apapun, tinggal memberikan arahan ke TKN. Aduh, semakin kesini makin kebuka seberapa besar apa kemampuannya.
Sepengalaman apa jadi wali kota Solo? Seprogresif apa gaya kepemimpinannya? Dia tampil dalam dialog, diskusi, jika tidak ada lawan debat atau hanya di tingkat relawan serta pendukungnya. Otomatis tidak ada yang mendebat atau mempertajam pernyataannya. Relawan itu ya cuma oke-oke saja, setuju dan tepuk tangan, maupun perkara-perkara receh saja. Apa coba maknanya dia buat gantungan kunci Upin dan Ipin berwajah dirinya? Mengganti profil medsos dengan penampilan selfie berkebaya. Wajahnya sendiri aja diganti. Nol, tanpa makna sama sekali. Tidak jelas, isengnya yang menggambarkan tiada karakter dirinya. Lalu apa maknanya? Tenang saja Pak Prabowo, tenang, saya sudah di sini. Sok menenangkan. Rupanya Anda sendiri yang tidak tenang. Capres-cawapres sama-sama penakut. Lantas, masa depan bangsa yang dipertaruhkan. Wah, mengerikan sekali. Enggak banget ya. Demikian info terkini Widya. Sampai ketemu lagi di ini dia info terkini Widya selanjutnya. Salam cerdas. Ini dia info terkini Widya